Yang terhormat Bapak Jimmy ST selaku anggota DPRD Komisi C Kabupaten Kutai Timur. Yang kami hormati Bapak Anas Rurrozik Adham SPSI selaku Ketua Tim Pembina Bank Sampah Kabupaten Kutai Timur. Yang kami hormati Bapak Edi Supian ST MSI selaku Dinas Lingkungan Hidup dan Divisi Strategis Pengolahan Sampah. Yang kami hormati Bapak Sugiyitno selaku Sekretaris Tim Pembina Bank Sampah. Yang kami hormati Bapak Haji Muslim Mulia selaku Bendahara Tim Bank Sampah Kabupaten Kutai Timur. Dewan Penasihat dan Koordinator Kader Pemilihan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Inginnya kita untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pak ya, tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, bahwa dalam undang-undang tersebut itu menjadi kewajiban kita bersama bagaimana supaya kita itu mampu untuk menjaga lingkungan kita dengan cara mengelola dan melindungi lingkungan kita. Kalau kita turunkan lagi ke bawah, bahwa ternyata Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia itu juga punya fatwa yang berhubungan dengan sampah. Kalau tidak salah itu Fatwa MUI itu nomor 14 tahun 2017 tentang kewajiban kita untuk ngurusi sampah. Ternyata Fatwa MUI itu ada tentang itu. Terus ternyata dari bapak-bapak yang di Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur juga memiliki program yang sama terkait pengelolaan sampah. Diturunkanlah pada program yang saat ini ada dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, yaitu tentang bank sampah. Kalau kita melihat seperti itu, Bapak, saya masih ingat sekali ketika, mohon maaf Pak, Bapak-bapak semua, kita 2 minggu yang lalu itu mengikuti tausiah wawasan kebangsaan dari Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah yang menyampaikan itu Bapak Kiai Haji Marsudi Syuhud. Gitu Bapak ya. Bapak Marsudi Syuhud itu menjelaskan bahwa ada 3 komponen besar, yang mana ketika ketiga-tiganya itu kok bisa dilaksanakan semua oleh sebuah institusi, oleh negara, maka akan kuat negara itu. Saya cuplik yang satu saja, tidak usah tiga-tiganya, karena kalau tiga-tiganya saya cuplik nanti sampai siang jam 12 nggak selesai. Yang satu saja, yaitu bisa menyatukan antara apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis, bisa menyatukan apa yang diwujudkan dalam undang-undang pemerintah, dan bisa diwujudkan dalam masyarakat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita bisa menyatukan 3 itu, maka negara itu akan kuat. Dan ternyata bahwa pengelolaan lingkungan, pemanfaatan lingkungan, sampai kepada pencegahan bencana, itu dalam Al-Quran dan Hadis pun ada diperintahkan. Artinya bahwa ketika dalam Al-Quran dan Hadis diperintahkan, pemerintah membuat undang-undang, Pemda membuat undang-undang dan mewujudkan program, dan kita melaksanakan program itu, maka itulah wujud langkah awal, dasar awal negara kita itu akan kuat. Kalau dalam skup yang lebih kecil, itulah wujud yang nantinya Kabupaten Kutai Timur itu akan menjadi kabupaten yang betul-betul bisa menjaga lingkungannya, mengelola lingkungannya dengan baik, dan sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi berawal dari situ, Bapak semua, kami berinisiatif membentuk generasi muda Indonesia yang membela lingkungan. Kita program apa saja yang akan dilakukan oleh mereka, dan wujudnya kami adalah kami ingin menjadi aktor, ingin memberi contoh, ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat atau kepada siapapun terkait ikut sertaan kita, kontribusi kita terhadap pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini lebih spesifik pada pengelolaan sampah. Dalam salah satu program kami, yaitu kita punya program yang namanya Sedekah Sampah, Pak. Program Sedekah Sampah, di mana kita ajak masyarakat itu untuk mensodakohkan sampahnya. Kalau selama ini sampah kardus dibuang, sampah botol plastik dibuang, sampah kaleng dibuang, sepeda bekas dibuang, istri bekas dibuang, enggak, istri bekas. Hal-hal yang sekiranya bisa diwujudkan dalam bentuk uang,
maka sodakokanlah kepada kami akan mewujudkan itu dalam bentuk uang, dan kami juga bisa di auditable, dapat diaudit setiap saat, dan uang itu akan kita gunakan untuk pembangunan sabilillah yang nantinya menjadi amal jariyahnya masyarakat yang akan mensodakokan atau yang sudah mensodakokan sampahnya. Tergabung dalam Gemilang, generasi muda Indonesia Bela Lingkungan. Memang sejauh yang kita ketahui, sampah ini diproduksi oleh tiap-tiap pribadi, itu Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut analisa kami, ya, itu mencapai 0,5 kilogram per jiwa. Kalau diprediksikan khususnya di Sangat Utara dan Sangat Selatan, itu penduduknya mencapai 150.000 jiwa, itu bisa mencapai kapasitas 75 ton per hari. Nah, jadi permasalahan ini akan menjadi semakin membesar ya, ketika jumlah pertambahan penduduk semakin banyak. Pertumbuhan penduduk di wilayah kita ini mencapai 2%, hampir 2% tiap tahun, dan itu bisa diprediksikan bahwa bisa sampai mencapai, kalau secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur itu dari 422.000 penduduk bisa menjadi 427.000 penduduk. Nah, ini jadi permasalahan besar kita ke depan ketika tidak ada yang punya kepedulian terhadap sampah tersebut. Dalam satu sensasi ini, ya, terbentuknya bank sampah ini betul-betul bagaimana bisa mengubah sesuatu yang dibuang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, tentu ini menjadi penanganan khusus bagi petugas bank sampah yang sangat berat, ya Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi keterlimpahan sampah tersebut. Ya, tanggung jawab itu harus dipikul oleh Mas Anas sendirian dan Bapak Pembina ini sebagai tanggung jawab besar, ya, sehingga kita semua menjadi bagian ya untuk bisa membantu dan menjadi orang-orang yang peduli terhadap keadaan tersebut, ya. Sehingga diharapkan hadirin sekalian, apalagi yang termasuk dalam Gemilang ini, memang menjadi sebuah tugas yang mulia yang akan kita emban bersama. Dan pada posisi ini mungkin kita tidak terlalu memikirkan profitnya, ya Pak, ya. Kita berharap semoga bisa apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat kepada semua orang, baik secara pribadi maupun pada masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan. Saya juga mau mengajak bahwa kepedulian kita, kalau dilihat dari judulnya ini kan lingkungan, ya, Kabupaten Kutai Timur ini Bapak Ibu sekalian perlu perhatian khusus terhadap lingkungan, ya, apalagi daerah kita ini adalah daerah yang potensial dari hasil tambang, ya, tentu akan berkaitan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan untuk kita maupun untuk anak cucu kita ke depan. Kami bentuk dari tim pembina bank sampah pada tanggal 15 April 2021. Jadi kami baru dibentuk 3 bulan lebih kurang. Dalam hal ini kami bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengukur kemampuan dalam hal menangani sampah, terutama sampah rumah tangga yang berada di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Sampah ini tidak bisa kita paksakan orang untuk bagaimana cara mengatur sampah atau mengolah sampah. Setiap orang pada prinsipnya bisa, Bu, Pak, bisa semuanya. Karena apa? Kelihatan mata. Oh, ini organik, oh ini anorganik. Sebenarnya tahu. Cuma konsep merubah perilaku orang itu yang susah. Dengan adanya sedekah ini, mungkin di spiritualnya kita ada, dari niatan hati ada, sehingga konsep ini berjalan dengan kesadaran. Jadi kami punya perpanjangan sampah dengan sistem sedekah. Sampah kami artikan S itu sedekah, A itu amal, M itu manfaat, P itu pembinaan, A itu akhirat, H itu hidayah. Artinya apa? Kita sampah ini yang paling berat hidayah. Kalau seseorang kita ajak
kalau belum dapat hidayah Pak nggak akan melakukan seperti kita. Tugas kita adalah mensosialisasikan, memberi informasi, tidak jenuh-jenuh. Ya, salah satu program kemarin mau mengadakan minggu ini pembersih gotong royong atau aksi bersih di Polder. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya dari sini orang bisa melihat, oh ternyata gerakan-gerakan ini yang bisa menimbulkan orang sadar atau mendapatkan hidayah menggunakan sistem alat ukur, yaitu aplikasi. Aplikasi ini bisa dimonitoring Pak. Bapak sedekah di sini bisa kelihatan siapa yang sedekah, siapa yang enggak akan tahu. Jumlah tonase, kilo tahu. Titik mana yang enggak bersedekah tahu. Artinya dari deteksi dini, sistem monitoring ini akan mengontrol kita, memantau dari sisi administrasi itu detail. Nah ini sebenarnya kami jelaskan ke pihak provinsi itu adalah salah satu reward untuk mencapai, salah satu syarat untuk mencapai titik adipura. Artinya penilaian masuk dalam penilaian. Nah, jadi ini yang kami harapkan nanti dari kader gemilang, semoga saja nanti bisa menjadi titik pantau kawasan adipura yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ton itu kemana? Ini jadi pertanyaan. Kalau kita ukur dari 5% saja, anggap aja warga di daerah Sangkima Dalam dan Sangkima Pertamina itu ada sebagian karena daerahnya agak jauh, jadi penanganan sampahnya kurang tersentuh. Jadi selama ini untuk di Sangatta Utara ada 3 desa dan 1 kelurahan. Dan untuk di Kecamatan Sangatta Selatan yang tertangani adalah Desa Sangatta Selatan dan Kelurahan Singagiwe. Jadi memang ada kejanggalan di situ. Jadi dari 5 tahun, 6 tahun ke depan itu memang tidak nampak, tetapi dalam beberapa tahun ini sudah mulai ada gejolak. Bahkan di anggota DPR itu mengatakan di berita itu Sangatta darurat sampah. Tapi alhamdulillah dengan adanya dan terbentuknya tim pembina bank sampah bekerja dalam 2 bulan ini sangat suatu kota. Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya tidak adanya sampah, melainkan juga mengandung sebuah pengertian yang mengarah pada estetika. Jadi memang kita tidak mengejar adipura, tetapi apabila daerah kita bersih, maka adipura akan ikut. Sebenarnya ini konsep dasar sebenarnya. Jadi adipura jangan pernah kita kejar, tetapi apabila lingkungan kita bersih, maka adipura akan kita raih. Tapi jangan-jangan dibaca semua foto masuk ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, generasi muda Indonesia bela lingkungan, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kutai Timur dikukuhkan. Muda Indonesia bela lingkungan LDI Kutai Timur. Kami kader gemilang LDI Kutai Timur siap untuk menjadi aktor dalam mengajak masyarakat untuk 1. Hemat dalam penggunaan air dan listrik. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Memilah dan mengelola sampah dari rumah dan sekolah. 4. Tidak menggunakan plastik sekali pakai.
Makan dan minum sampai habis. 7. Mencintai flora dan fauna. 8. Menanam dan memelihara pohon. Kelola sampah, kelola limbah, lingkungan kembali indah. Kami Kader Gemilang siap wujudkan biru langitku, hijau bumiku.